digital citizenship. Bapak Ibu silakan bisa baca di commonsense.org. Materinya free semua. Gitu. Bapak Ibu bisa mungkin belajar atau mengajar ke kelas-kelas kecil dulu, karena anak-anak kita ke depannya akan jadi penerus kita gitu ya untuk terkait hal ini. Kemudian yang punya anak-anak kecil mungkin ajarkan ke anak-anak komitmen, boleh berikan akses, namun komitmen kamu harus punya waktu untuk belajar, kamu punya waktu untuk punya waktu untuk ngobrol dengan keluarga dan lain sebagainya gitu ya, dan waktu untuk bersosial gitu. Karena kita nggak bisa bendung lagi penggunaan sosial media, penggunaan aplikasi online. Karena gini ya, kasusnya itu digital citizenship yang sangat miris saat ini adalah ketika ada anak SMP keluar rumah izin mau lari pagi terus hilang. Itu gimana? Ini masalah digital citizenship, Bapak Ibu. Saya berpikir ke penerus saya, anak saya nanti ke depannya saya didiknya gimana. Gitu. Saya titip ke Bapak Ibu, digital citizenship itu penting karena apa? Orang di luar sana ngelihat data diri kita, apalagi anak-anak, banyak banget eksploitasi dan lain-lain gitu ya. Tolong diperhatikan ini, dipelajari di kelas-kelas kecil, bahkan Bapak Ibu harus bisa belajar hal ini. Jaga data privacy dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, perhatikan ini. Komitmen itu Bapak bisa ajarkan ke anak-anak kecil, media balance and well-being. Kemudian privacy and security. Sekali lagi ini disebutkan di berbagai materi, privacy and security. Jaga akses, jaga privacy, data privacy Bapak Ibu. Digital footprint identity, Bapak Ibu udah nulis-nulis apa yang memang nggak bisa kita manage, nggak bisa kita hapus, tolong. Ini hati-hati. Relationship and communication dijaga juga ketika kita masuk ke digital. Cyberbullying, digital drama, kita harus aware ke anak kita, ke anak didik kita, gitu. Kita lihat dampaknya dia kayak gimana. Kalau ada yang merasa kurang bagus, nggak punya motivasi, itu yang kita dekatkan. Kita beri perhatian lebih. Lalu news and media literacy, hati-hati dengan hoax, hati-hati dengan mengirimkan kembali hoax, hati-hati mengirimkan konten-konten yang memang bisa memicu ke sara politik gitu ya. Hati-hati. Ini saya tekankan ini ya Bapak Ibu ya. Silakan mau di screenshot, mau diapain, silakan. Dan bisa diakses ke pembelajaran tadi. Itu ada kurikulumnya Bapak Ibu. Dan saya sering banget sharing kurikulum itu ke beberapa sekolah internasional dan sekolah nasional. Gitu ya. Namun masih jarang dan sedikit sekali yang mengundang saya untuk hal itu karena memang concernnya belum ke sana Bapak Ibu ya. Tapi dengan adanya pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu bisa sampaikan ke orang tua, ke sekolah, ke yayasan, ke yang lain-lain bahwa kita harus concern ini. Nah, ini contoh-contohnya, challenge-nya. Ini kena spoofing gitu ya. Dan ini menuju ke sextorting. Yang tadi saya ceritakan. Apa sih? Nah, ini customer saya ada yang kena. Kliennya saya ada yang kena. Bapak Ibu nggak mau kan? Visit a porn website with teenager you don't look and install the virus I've developed. Program has turn on your cam and recorded the act of your blah 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 blah. Saya sensor and ada hasilnya dan ini akan dikirimkan. Padahal Bapak Ibu belum tentu ya Bapak Ibu ya. Padahal kita sendiri aja yang namanya orang kan kita nggak tahu kehidupannya ya. Saya nggak mau cerita banyak gitu. Tapi kita punya interest sendiri gitu ya. Untuk data pribadi kita, untuk apa yang kita tonton. Tapi kalau misalkan sampai ke akses kamera dan lain-lain, Bapak Ibu kena. Nah, ini campuran nih, spoofing sama aduh saya lupa tuh jadinya. Ini nih yang mengarah ke Bitcoin tuh, apa ya namanya? Ransomware. Nah, ransomware tuh ada dua, manually sama auto. Kalau manually, orangnya masih bisa email, suruh kirim, transfer kemana. Kalau automatically dia tinggal kirimin aja, dikasih arahannya pakai bot chat atau pakai bot mail, gitu. Nah, ini silakan hati-hati kalau udah kena gini-gini. Makanya Bapak Ibu kita tekankan sekali lagi kita upgrading self selalu, stay foolish. Bukan artinya saya anggap Bapak Ibu di sini tidak pintar, bukan. Tapi stay foolish itu apa? Belajar terus ya Bapak Ibu.
yang paling poinnya adalah 1, 2, 3 ini, keep clean the computer or laptops, biar nggak berat, biar nggak ada hal yang aneh gitu ya. Jangan download yang aneh-aneh. Dengan keep secure access, pakai aplikasi yang saya bukannya apa namanya berjualan license gitu ya, bukan. Tapi terserah Bapak Ibu mau pakai yang gratis, tapi asalkan jangan pakai yang crack, itu aja titipannya. Downloadnya aja udah sangat beresiko, apalagi sampai diinstal, karena crack itu install Trojan. Saya sudah tobat dulu itu saya terakhir tuh apa ya 2000 apa enggak Windows 7, terakhir Windows 7 udah saya tobat, habis itu saya nggak mau pakai yang aneh-aneh gitu ya, karena aplikasi yang ini memang membantu, cuma kok saya lihat installnya Trojan gitu ya, aplikasi yang memang dipakai hacker gitu ya. Alhasil saya bilang saya nggak mau lah gitu. Kemudian ini manage download link or email access, yaitu tadi hati-hati spoofing, spam, sama apa ya namanya ransom. Nah ini get help from help desk yang kredibel, jangan yang abal-abal. Pastikan sekali lagi orang yang benar pertama, dan orangnya itu nggak ke-hack WhatsApp-nya atau kontaknya gitu ya. Nah, ini ada assessment lagi, silakan. Habis ini kita nanti bisa langsung ke sesi tanya jawab, Pak Rizky. Oke, ini apakah saya kopikan link yang kedua, Pak Rizky? Iya, yes, ini link kedua. Link kedua ya, oke baik. Silakan Bapak Ibu, link assessment-nya sudah saya kopikan di chat, dapat dilihat di situ. Silakan Bapak Ibu berpartisipasi. Ya. Ada senang menggunakan aplikasi paling update gitu ya, senang download aplikasi gratis dari internet, senang bersosialisasi, bersosial media dengan target banyak followers, lalu menggunakan mode browser privat atau incognito ya. Wah ini saya juga nggak tahu nih maksudnya gimana nih gitu ya. Ini, apa tuh Pak Rizky, sorry. Itu apa namanya, selalu menggunakan mode browser privat nih Pak. Nanti mungkin boleh kita sedikit ya Pak ya, atau incognito. Ini saya bantu jelaskan Pak. Mode browser privat itu adalah kalau kita buka browser itu ada incognito atau private browsing. Kalau di Google itu incognito, kalau di Edge itu adalah private browsing, Pak. Jadi kenapa ke arah sana? Sebenarnya supaya data diri kita tuh nggak ke detect di browser. Nah, browser ini kan rentan ya Pak ya, rentan untuk diambil datanya. Kalau misalkan ada website tiba-tiba, bolehkah saya atau allow access for cookies and bla 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 bla. Nah itu adalah celah di mana mengambil data diri kita. Password juga bisa diambil dari browser kan Pak. Kalau teman-teman di luaran sana senang save password, yang suka lupa password, makanya saya bahas juga. Saya hafal berapa pola password. Saya hafal sekian pola password. Nah ini kita bisa lihat segmennya itu, Bapak ada di mana, Ibu ada di mana. Ini saya bisa tebak, pasti yang hafal lebih dari 10 pola password sangat jarang. Ini orang technical bisa jadi, atau memang orangnya rajin. Karena yang hafal lebih dari 10 password, yakin dia megang administrator institusi dari aplikasi, misalkan SAS Cloud, kayak Office 365 atau Google. Kayak saya, mungkin pola pikir saya ada beberapa pola yang memang saya nggak bisa kasih tahu, tapi yang jelas saya punya lebih dari 10 password polanya. Kalau saya lupa ini, saya cari yang lain. Kalau saya lupa ini, saya cari yang lain. Ada pola lagi, cari yang lain. Bahkan masih bisa akan bertambah pola passwordnya saya. Ketika saya punya hobi, seneng apa gitu ya. Oke, saya kasih tahu teasernya. Password saya enggak. Tapi jangan sekali-kali share data diri Bapak Ibu terkait hobi yang tadi saya bilang itu cuma intermezzo aja. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pakai hobinya untuk dijadikan password, jangan ya Bapak Ibu ya. Atau any kind of word yang memang Bapak Ibu bisa gunakan password. Tapi kurang lebih sih ya saya kasih bocoran, saya nggak pernah pakai password yang memang berkaitan dengan data diri saya, hobi, nggak. Dan saya nggak mau banyak bicara tentang hal itu. Hati-hati, tengok kanan kiri Bapak Ibu. Sebisa mungkin jadilah orang yang susah ditebak ketika kita ngomongin masalah password.
Oke. Menarik. Ini yang saya tertarik adalah 8% nih. Senang bersosial media dengan target banyak followers. Ini sepertinya mayoritas ibu-ibu ya. Jujur ya. Kembali Pak Rifki, sorry ada disconnect. Oke, siap Pak. Ini untuk bersosial media dengan target banyak followers, berarti ini udah coba yang namanya Instagram untuk bisa banyak followers. Untuk bisa banyak subscriber. Hello guys, gitu kan. Hello guys, what's up? Ya kurang lebih saya juga gitu kok. Gitu. Tapi saya nggak perlu kayak pakai aplikasi yang perlu itu. Saya pengennya pure aja. Karena kalau pakai aplikasi kadang bisa turun lagi. Gitu. Oke. Sampai sini sih oke sih datanya gitu ya. Saya suka membaca dan mengamati secara teliti sebelum klik. Oke. Thank you. Sharing lagi ke teman-teman. Hati-hati membaca dan mengamati secara teliti sebelum klik. Ini harus, jangan buru-buru. Senang menggunakan aplikasi paling update. Nah, ini saya apresiasi banget. Karena jangan sampai pakai aplikasi yang bajakan atau mungkin yang dapat installin tapi pakai virus gitu ya buat di-crack. Kemudian ini ada senang download aplikasi gratis dari internet tanpa filter. Wah, ini hati-hati Bapak Ibu. Ini saya sarankan pindah senang menggunakan aplikasi paling update gitu ya. Dan pakai filter gitu ya. Hati-hati kalau yang ini karena ini celah awal. Lalu kedua celah awalnya juga itu senang bersosial media dengan target banyak followers. Jadi kalau Bapak Ibu buat YouTube gitu ya, Bapak Ibu buat YouTube tiba-tiba ada yang apresiasi. Namanya nggak jelas, orangnya nggak tahu siapa. Terus ngirimin link, udah itu jangan diapa-apain. Nggak usah dibilang terima kasih lagi apa segala macam, linknya juga jangan diakses. Itu biasanya spam atau spoofer. Lalu selalu menggunakan mode browser private, ini bagus banget. Kenapa? Data diri kita kalau misalkan amit-amit data diri kita udah keambil di browser gitu ya, kalau kita pakai browser mode privat itu historinya nggak ada sama sekali, jadi mereka nggak bisa ngambil apa-apa. Itu tujuannya. Kemudian memiliki akun email dari 5, ya ini masih hubungannya sama yang masalah password nanti. Jadi lebih dari 5 itu untuk apa? Untuk pola kita merecovery akses kita di satu account. Kemudian selalu berhati-hati dalam klik berselancar, ini harus ya. Alhamdulillah sudah. Ya, saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu 23% dan 20% sudah ada standarnya penggunaan ini. Namun nanti tolong dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, baru 79 orang. Masih mau menunggu atau kita langsung sambil tanya jawab? Bisa simpulkan bahwa Bapak Ibu sudah punya bekal di mana Bapak Ibu sudah mengerti yang namanya mengamati secara teliti sebelum klik, kemudian berhati-hati dalam klik, berselancar di internet ataupun mengakses email, tolong diteruskan dan juga di-sharing ke teman-temannya. Kemudian yang punya pola password 3 yaitu standar, tapi kalau bisa lebih dari 3 gitu ya. Kalau memang mau inisiatif punya 10 gitu. Dan yang saya tekankan lagi, tolong yang poin nomor 2, senang download aplikasi gratis dari internet tanpa filter, tolong difilter ya, pengecualiannya gitu aja. Jadi kita pikirkan lagi apa yang kita klik, apa yang kita akses, apa yang kita install, gitu ya. Jangan sampai nanti malah aksesnya keambil, data diri kita keambil, apalagi yang confidential, kita nyimpen sertifikatnya kita di dalam komputer dan lain-lain, itu amit-amit gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Ini saya mohon izin langsung next. Bapak Ibu. Oke, dari sini saya next ke sesi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, digitalisasi itu memang untuk memulainya hal adalah hal yang mudah.
Namun Bapak Ibu setelah melangkah ke arah sana, Bapak Ibu ada challenge baru di mana pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya yang sangat banyak itu akan muncul. Dari pertanyaan itu Bapak Ibu, start with why, kenapa Bapak Ibu starting ke sana, dan how, gimana Bapak Ibu bisa save dan juga survive di sana Bapak Ibu. Jadi saya titip hal itu. Lalu tadi ada beberapa materi yang Bapak Ibu bisa akses, silakan dipelajari Bapak Ibu. Saya titip untuk pendidikan Indonesia, jangan sampai kita lupa akan mindset baru dan juga data dan privasi kita itu sangatlah berharga, bukan hal yang biasa saat ini, karena ini adalah harta yang paling berharga untuk kita. Walaupun kita orang yang biasa, tapi tolong apresiasi data diri kita. Sekecil apapun data diri kita, tolong diapresiasi. Kurang lebih begitu.